si Fitri itu tidak sekuat yang kalian lihat, ya. Kenapa dia perlu antek-antek? Karena rasa kekesalannya dia, rasa sakitnya dia, rasa kesendiriannya dia. Ini aku buka dia secara itu ya guys, personal. Kenapa dia perlu antek-antek? Karena rasa kekesalannya dia, rasa sakitnya dia, rasa kesendiriannya dia. Ini aku buka dia secara itu ya guys, personal. Kenapa dia meninggalkan ibu kandungnya? Kenapa dia meninggalkan adik kandungnya, Henny? Karena daripada dia kecewa, daripada dia merasa dizolimi, dia lebih baik menzolimi. Kenapa? Karena itu adalah defensive mechanism-nya dia. Dia melindungi dirinya sendiri. Gue gak mau dikecewain orang. Gue gak mau merasa dimanfaatin sama ibu gue, sama adik gue gak mau. Gue berhasil, gue kaya, gue terkenal sekarang berkat gue. Ya, jadi gue gak mau orang-orang yang gak ada dulu waktu gue susah, waktu gue di Lampung, waktu gue masih cabe-cabean, waktu gue masih ngerebut suami orang, itu gue gak mau. Makanya dia nggak pernah menceritakan siapa dia kan sama mantan suaminya. Emang Arafah dulu jomblo? Enggak, dia duda juga. Arafah punya istri, gitu ya. Kenapa dia nggak pernah ngomongin dia pernah suka sama koko Chinese? Karena dia di reject guys. Jadi dia itu anak yang sebenarnya ini kita bicara soal personalitas ya. Sebenarnya dia kasihan sih guys, karena dia mungkin merasa kayak yang victim. Dari kecil dia nggak besar sama ibunya. Dia besar sama kakak tirinya. Dia besar sama almarhum papahnya. Jadi mungkin di cerita-ceritain yang jahat-jahat biar dia melupakan ibunya. Ya. Dan papahnya kawin lagi. Jadi papahnya itu selalu ngingetin mana sih Mami Rita, karena Mami Rita masaknya enak. Anaknya juga banyak. Mami Rita itu anaknya almarhum Denny, Fitri, sama Henny. Itu yang kandung ya guys, yang satu darah ya. Jadi almarhum papanya itu punya 5 anak sebelumnya. Dan itu udah umurnya itu hampir mirip-mirip sama Mami Rita, karena Mami Rita kawinnya umur belasan tahun gitu, 19 atau 18 tahun gitu. Jadi masih muda, dan anak tirinya tuh udah 14 atau 15. Jadi umurnya nggak beda jauh sama Mami Rita ya. Dan waktu Mami Rita kabur dari itu, karena ya kita nggak usah ngomong toxic relationship-nya lah ya. Namanya rumah tangga pasti ada plus dan minus. Mereka nggak cocok. Mami Rita bawa Henny, karena yang bisa dibawa Henny, karena si Fitri itu disembunyikan sama kakak-kakaknya buat senjata, bahwa nanti Mami Rita balik lagi gitu kan. Nanti Mami Rita ngurus lagi, jadi babu lagi di rumah, masak segala macam gitu kan. Jadi buat senjata, karena Fitri sama Denny itu ditinggal guys, ketinggal gitu, karena disembunyiin sama kakak-kakak tirinya. Jadi Fitri itu merasa kok gue nggak dibawa sama ibu gue gitu, gue tidak diperhatikan sama ibu gue gitu kan. Gue itu ditelantarkan, gue itu haus kasih sayang. Satu itu ya, Fitri Sautero itu ditinggalkan sama Mami Rita, tapi tidak ditinggalkan karena nggak bisa kebawa, disumputin gitu guys. Si Fitri itu disumputin sama kakak-kakak tirinya ya. Jadi dia itu orang yang merasa terzolimi, haus kasih sayang gitu ya. Dan besarnya dia ketemu Mami Rita, makanya dibilang gue itu tidak dibuang dipagor segala macam, itu hoax gitu. Karena umur remaja dia ketemu lagi Mami Rita, nanti pas umur 20-an juga ketemu Mami Rita lagi, minta tolong bikinin KTP, SIM, karena Mami Rita di Jakarta dan papanya udah almarhum gitu kan. Jadi mau nggak mau dia harus kasih sayang kan, jadi build connection lagi sama mamahnya. Tapi ternyata tidak bisa, karena Fitri udah menjadi dirinya sendiri, dan lagi waktu
umur Meldi gitu guys. Jadi dia lagi berontak cari diri, jati sendiri, dan Mami Rita kan pasti namanya ibu yang sayang. Udahlah Fitri, ikut sama mama aja, mama nggak orang kaya tapi ya makan segala macam gitu. Tapi dia nggak mau nurut karena udah biasa sama kakak tirinya kan ya, pergaulan bebas gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngedengerin apa sama keluarga itu, dia berontak. Makanya dia mendingan udahlah, gue udah biasa sini. Tapi kalau butuh karena apapun yang dia perlukan harus ada ibunya kan, ada akte kelahiran segala macam, surat-surat ada di Mami Rita. Ini bentar lagi selesai, kalian pindah ke YouTube ya, karena ini udah 1 jam gue membahas. Aku nggak level ya. Apa part 2? Awas dilaporin Nepos, udah dilaporin makanya gue berani ngomong. Aku itu sudah ada 2 laporan guys, 1 di Jakarta Selatan, 1 di Tangerang gitu ya. Ada nama aku, Yoke, dilaporin Fitri Sahuteru. Begitu. Part 2 lah ya. Ya nggak sih? Ya. Biar netizen mencerna dulu ini apa cerita hidupnya. Kadang kalau kepanjangan nanti orang itu tidak bisa mencerna gitu ya. Walaupun lagi seru-serunya, kayaknya kita harus selesaikan ya, karena ya kayak tersanjung gitu ya, ada part 1 and part 2 gitu kan. Biar orang-orang itu perlu waktu bilang, oh ini yang terjadi ya. Part 2 yang aku bakal bahas adalah lebih sedih lagi sih guys ya. Ini lagi menggebu-gebu kan bahasannya. Aku bakal ceritain kenapa Fitri itu sampai di titik ini. Kenapa sih uangnya bisa banyak? Berapa orang sih yang ditipu? Ya, itu part 2. Korban-korbannya siapa? Ya. Jadi sabar dulu biar si Nepos itu bilang, aku nggak level. Aku nggak mau bahas geng sampah. Bukan level aku. Ya, apa yang itu bukan, aku nggak bukan levelnya aku ya. Oke, jadi segitu dulu part 2-nya. Aku harus rangkum dulu karena kalau nggak rangkum nanti ceritanya kemana-mana ya. Oke. Aku nggak level, pakai cincin lagi ya. Aku nggak level, geng sampah, aku nggak level. Ini hartanya itu nggak level. Ini berapa karat? Apa batu banjar nggak level, gitu ya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Kalian boleh upload di YouTube, nggak apa-apa karena semua yang aku bicara itu adalah fakta ya. Dan ada saksi-saksinya, ada juga faktanya. Aku juga simpan semua chattingannya sampai jelek ejekan Femi Permatasari juga ada. Kalau Femi Permatasari DM aku dan bilang mengatakan aku minta maaf segala macam, oke, kalau nggak aku posting karena itu dari Facebook say. Jejak digital itu nggak bisa dihapus, ya bisa dihapus, tapi orang bisa lupa, tapi masih bisa diingat-ingat toh, ya kan? Udah segitu dulu ya. Bye.